Visi keluarga itu gak identik dari kepala. Bisa juga dari istri. Tapi itu menjadi visi keluarga. Jadi pentingnya ngeblend, pentingnya bersatu hati, pentingnya mengkomunikasikan, pentingnya melangkah bersama. Siapa yang dapat duluan dan siapa yang mengikuti gak penting. Yang penting itu menjadi visi keluarga. Dan visi keluarga itu berefek kepada anak-anak nantinya. Anak-anak punya tujuan, anak-anak tahu punya visi karena memang papa mamanya punya visi. Tapi belajar dari orang-orang keluarga-keluarga yang gak punya visi. Kembali saya jelasin, lukanya terus di situ, kubangannya terus di situ, bertahun-tahun. Keluarga ini cekcoknya seperti orang yang berjalan di treadmill. Orang lain sudah kemana, ini masih di tempat. Itu gak punya visi. Kalau yang sudah punya visi, oh jauh. Semua tenaga diatur, semuanya disiapin. Kalau yang gak punya visi, itu sama seperti ribuan jarum yang jatuh di lantai. Tapi orang yang punya visi memunguti jarum-jarum itu menjadi mata tombak. Atau menjadi mata bajak. Kalau itu untuk berperang, itu jarum itu menjadi mata tombak. Kalau untuk membangun, untuk buat sawah, itu mata bajak. Dan itu penting banget. Jadi energi nggak habis sama ribut, sama konflik. Kan jadi tahun demi tahun tuh kelihatan progresnya di keluarga ini gitu, maju. Tapi kalau saya perhatikan rata-rata kegagalan sebuah rumah tangga karena nggak punya visi, nggak punya tujuan. Iya. Rumah itu kan harus dibangun. Otoritas yang benar, pengepalaan, bukan pengleheran. Kan gak ada kepala adalah suami, leher istri. Kan gak begitu prinsipnya. Yang ada kepala dan tubuh. Jadi gimana setiap istri membangun suaminya. Image-nya di depan anak-anak. Itu akan menjadi satu langkah awal. Jangan pernah ngomongin suami di depan anak-anak. Jangan pernah berani mencak-mencak di depan anak-anak. Jangan berani ngomong gini. Saya pernah satu kali saya gak setuju sama si Yani. Emang kamu sekolah itu uang siapa? Itu kan uang mama. Nah, kalimat uang mama saya langsung meledak dalam hati. Gak bisa. Itu gak bisa ngungkapin gitu. Harusnya itu uang papa mama. Nah itu kalimat benarnya. Bukan mama papa. Itu uang papa mama. Gitu. Atau lebih tegas lagi. Emang kamu kuliah itu uang siapa? Itu uang papa. Kamu harus hormati dia. Nah kalau anak menghormati papa, menghormati mama. Tapi kalau papahnya ngomongin mamahnya di depan anak, itu papahnya ngancurin mamahnya. Itu rusak dari konstruksi, itu ujungnya rusak semua nantinya. Gitu. Makanya pernikahan itu kalau saya itu urusan konstruksi ya. Setiap melanggar konstruksi, pikirkan efeknya jauh. Nanti kalau udah rusak, susah diperbaiki. Kalau gimana caranya perbaiki, kembali lagi ke konstruksi utama. Pernah nggak kita tuh merusak konstruksi? Kepala dan tubuh itu dirusak nggak oleh kita sebagai istri merusak suami, suami merusak istri. Sengaja nggak sengaja itu dampaknya besar. Gitu. Kalau saya tidak berbicara tentang fungsi suami. Saya selalu berbicara tentang fungsi kepala keluarga. Dalam bimbingan pranikah, saya tidak ngomong tentang suami dan istri. Saya selalu ngomong kepala keluarga dan istri. Beda, jelas beda, jauh bahkan. Karena Tuhan menetapkan kepala keluarga ini laki-laki sebagai kepala keluarga. Dan Tuhan menetapkan dia menjadi kepala, punya tanggung jawab. Makanya ketika Adam dengan Hawa jatuh, pertanyaan Tuhan gak kepada Hawa. Apakah Tuhan gak tahu bahwa yang makan pertama itu Hawa? Tahu.
Lalu kenapa Tuhan berkata kepada Adam, Adam di mana kamu? Pertanyaannya di mana itu bukan Adam lagi ngumpet di mana Tuhan nggak tahu, bukan. Tapi di mana tanggung jawab kamu? Di mana fungsi kamu sebagai kepala keluarga? Nah itu pertanyaannya. Jadi saya selalu mengutamakan kepala keluarga. Masalah keluarga, kepala keluarga bisa ngomong atau nggak bisa ngomong, aktif atau tidak aktif, extrovert atau introvert itu cerita kedua. Punya visi atau tidak punya visi bersama dengan istri-istrinya yang akan mengcovernya, menyampaikan, dan dia harus tampil depan anak-anak bahwa dia adalah laki-laki yang dihormati dan terhormat. Dihormati sebagai efek, terhormat integritas dan komitmen.